Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf di sini pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif, yaitu kaitannya tentang budaya kebiasaan positif yang ada di sekolahan. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Untuk pembahasan saya minta perhatian dan keseriusan dalam mengikuti presentasi yang saya sampaikan nanti. Lanjut, lanjut. Nah, pada materi budaya positif itu nanti akan saya sampaikan ada 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi pada pembahasan hari ini nanti saya akan menyampaikan 6 konsep dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya itu artinya kebiasaan atau kebiasaan positif yang bernilai positif. Nah, untuk pembahasan yang lebih lengkap di sini akan kita bahas yang pertama, konsep pertama. Konsep yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita bisa maknai disiplin positif yaitu upaya seseorang dalam mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Artinya disiplin positif itu disiplin yang lahir dari diri anak sendiri, bukan dari orang lain. Karena banyak kejadian di sekolah dan itu mayoritas biasanya anak itu disiplin karena memang ada paksaan dari pihak luar. Nah, itu bukan dikatakan sebagai disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang timbul dari keinginan anak itu sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, kemudian apakah tujuan disiplin positif? Di sini tujuannya yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya sampaikan tadi, intrinsik artinya motivasi dalam diri anak tersebut, punya keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Sekolah, guru, semuanya tidak memberikan dorongan ataupun hukuman, seperti tadi disampaikan, hukuman dan hadiah. Bukan disiplin berangkatnya pagi, kemudian pakai baju rapi karena faktor apa? Karena faktor dihukum nanti kalau tidak datang tepat waktu, kemudian nanti kalau berprestasi dia akan dapat hadiah. Bukan karena faktor itu, tetapi karena faktor anak tersebut mempunyai motivasi dalam diri anak tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada 6. Ya, beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti kita ketahui di kurikulum Merdeka itu ada salah satu konsep namanya profil pelajar Pancasila. Di situ terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian konsep yang kedua mandiri. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian
kemudian kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Artinya yang dikatakan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan disiplin positif itu anak harus mengacu pada 6 ini sesuai dengan kurikulum merdeka. Beriman, mandiri, berkebinekaan global, artinya mampu menghargai orang lain, kemudian mampu bergotong royong dan bekerja sama, kreatif, punya ide kreatif, dan bernalar kritis, artinya anak mempunyai pemikiran yang kritis. Harus mengacu pada 6 ini untuk menerapkan disiplin positif. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu konsep yang ada pada budaya positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ketika berperilaku pasti dia punya sebab, punya alasan. Motivasinya apa? Misalnya anak tersebut kok pengen juara 1, itu motivasinya apa? Mungkin ada motivasi dari luar, nanti dikasih hadiah. Atau anak tersebut nakal, nyontek temennya terus, apa motivasinya? Nah, di sini kita akan ketahui apa itu motivasi perilaku manusia. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah tidak? Bu, Pak. Nah, pernahkah Anda mendapatkan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah. Berarti karena faktor orang lain. Kemudian untuk mendapat hadiah juga sama, anak-anak kita juga sama seperti itu. Atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi ketika melakukan sesuatu ternyata semuanya ada sebabnya. Itu motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi dari orang lain yang melakukan, baik pada gurunya, dia kok rajin nyapu, ternyata ingin dipuji gurunya. Berarti ada motivasi dari anak tersebut. Kemudian selanjutnya untuk poin yang pertama, Bapak-bapak bisa melihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi anak melakukan sesuatu itu ternyata yang pertama disebabkan oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak misalnya disiplin, pakai pakaian rapi, mengerjakan PR, ternyata dia penyebabnya itu gara-gara dia tidak mau dihukum oleh gurunya. Oh, sebab itu. Berarti ada dorongan dari luar lagi, ada faktor eksternal dari anak tersebut dia mau untuk disiplin. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini tingkat paling rendah seorang siswa, tetapi ini banyak terjadi di mana saja. Karena faktor saya tidak mau dihukum, ketika saya nanti telat saya nanti dihukum Pak Guru. Itu motivasi paling rendah karena faktor hukuman. Kemudian yang kedua, penyebab motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bahasa Inggrisnya reward, artinya mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan dari orang lain itu bisa dari senyuman guru, aplaus guru, ataupun hadiah dari guru. Itu dia rajin, bersih, pakainya rapi, disuruh manut, ternyata faktornya dia ingin mendapat pujian dari guru, dia ingin mendapatkan pengakuan dari guru, dia ingin mendapatkan hadiah. Mungkin guru ada yang ngasih permen, pokoknya saya nurut sama guru, saya pengen seperti itu. Karena faktor sama, faktornya ingin mendapatkan pengakuan dari guru, atau bahasa lainnya faktor eksternal, bukan dari faktor diri sendiri. Ini tingkatan yang nomor 2, sedang. Kemudian tingkatan yang nomor 3, ini yang tingkatan paling tinggi yang kita harapkan terhadap anak-anak didik kita. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dikatakan, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Artinya bagaimana tugas kita menjadi seorang guru itu
menumbuhkan, menciptakan dan membentuk anak agar anak tersebut mempunyai disiplin yang berasal dari diri mereka sendiri. Disiplin bukan dari faktor orang lain, bukan dari guru. Ini masih PR bagi kita semuanya. Karena mungkin ada 1-2 anak dia sudah disiplin bukan karena gurunya peduli atau tidak, tapi anak tersebut tetap disiplin karena dia punya motivasi dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu konsep keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan itu bisa muncul, bisa timbul diawali dari kesepakatan. Jadi di dalam kelas itu kita diminta untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak didik kita, terutama wali kelas ini. Wali kelas penting banget untuk membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya kalau bahasanya itu anak dan guru bekerja sama membuat satu konsep tersebut dinamakan norma atau aturan kelas yang tidak memihak kepada salah satu, harus disepakati bersama, bukan guru menyater ini normanya di kelas ini kemudian siswa tidak tahu menau, pokoknya kalian harus taat. Itu bukan seperti itu. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan norma yang dibuat dengan bekerja sama antara murid dan guru. Sementara keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ini artinya kalau guru dan murid sudah membuat kesepakatan, muncullah norma atau nilai-nilai dalam kelas tersebut yang bisa diterapkan oleh anak-anak. Nah, nilai-nilai itu, pernyataan-pernyataan itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut harus memenuhi unsur nilai yang kalimat positif, bukan negatif. Positif itu artinya tidak ada di situ bersifat hukuman ataupun hadiah. Harus misalnya saya bisa disiplin. Nah, kemudian saya datang tepat waktu, itu positif. Beda halnya ketika kalau membuang sampah tidak pada tempatnya denda 2000. Itu sama-sama kesepakatan kelas, tapi kalimatnya apa? Negatif, karena ada nilai hukuman. Jadi kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Lanjut. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, itu kita harus tahu target-targetnya. Target keyakinan sekolah atau kelas ini adalah seluruh warga sekolah, baik guru ataupun peserta didik. Ternyata tidak hanya diterapkan di kelas, di sekolah guru beserta kepala sekolah merumuskan suatu keyakinan kelas. Kalau di sekolah mungkin guru itu keyakinan sekolah. Bagaimana guru dan kepala sekolah itu membuat kesepakatan yang kalimatnya positif, yang tujuannya apa? Supaya semuanya merasa saya juga punya usul dalam kesepakatan itu, sehingga ketika saya melanggar aturan itu, saya merasa bersalah sendiri, bukan karena itu peraturan dari kepala sekolah, saya nggak ikut andil dalam membuat peraturan itu salah. Itu harus disepakati bersama-sama, baik oleh guru ataupun kepala sekolah. Itu kalau diterapkan di kantor sekolah. Kalau di siswa, dari kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian bagaimana membuat keyakinan sekolah atau kelas? Nih, cara untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Guru berperan sebagai fasilitator dalam diskusi pembuatan keyakinan dan kemudian akan disepakati bersama seluruh peserta didik dan guru. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, guru menjadi fasilitator, memfasilitasi. Mungkin anak-anak nanti yang usul dari kelompok sini, usulnya apa, keyakinannya apa yang mau ditampilkan, yang mau diusulkan. Kemudian dari kelompok sini siapa, atau masing-masing anak
minta pendapatnya untuk menuliskan di dalam kertas, kemudian dikumpulkan, guru mengumpulkan, dan guru kemudian ketika ada kata-kata yang sama, maka guru yang menyeleksi dan disampaikan dan disepakati secara bersama-sama. Itu timbullah anak merasa itu saya juga itu membuat peraturan itu kok. Berarti anak merasa memiliki peraturan yang telah mereka buat. Selanjutnya, ketentuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini banyak poin sekali, saya bacakan satu persatu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya abstrak itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak merujuk pada satu kalimat yang jelas, yang misalnya yang seperti hukuman tadi, tidak tiket 2000, itu kan konkret jelas, alasannya jelas, langsung 2000. Tapi saya rajin piket, kami siswa 5 rajin piket, nah itu kan seolah-olah kalimat abstrak yang ada kata kuncinya. Berarti rajin piket, saya tanggung jawab, nah itu masih abstrak, belum bisa dimaknai secara konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu seperti yang saya sampaikan awal, yaitu ada 6 yang elemen profil pelajar Pancasila, berima, kemudian gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan seterusnya. Ada memuat tentang itu, yaitu elemen dalam profil pelajar Pancasila. Isinya harus ada di dalamnya itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, saya sudah jelaskan berulang kali, kalimat positif bukan kalimat negatif, bukan hukuman, bukan imbalan, netral di tengah-tengahnya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi buat keyakinan kelas bukan seperti undang-undang yang begitu banyak, cukup beberapa poin saja, tetapi mengena pada setiap kegiatan belajar anak, tentang tanggung jawab, tentang jujur dan lain sebagainya, salam sapa, itu dibuat keyakinan kelas juga bisa, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sinkron, harus sesuai dengan keadaan sekolah ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Setiap warga kelas, setiap anak, kalau bisa setiap anak diminta untuk mencurahkan pendapatnya. Karena kalau dia mencurahkan pendapatnya, dia memiliki usul, pokoknya disiplin, pokoknya rajin, pokoknya tanggung jawab. Dia punya usul kalimat, dan kalimatnya kalau dipakai, anak itu merasa, itu usul saya itu, maka saya harus bisa menjaga itu. Nah, itu merasa memiliki lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap mungkin dari beberapa tahap di semester ini keyakinan kelasnya mungkin ditinjau kembali, ada yang kurang apa enggak, mungkin ada yang ditambahi, mungkin ada yang perlu dievaluasi. Itu keyakinan kelas. Jadi enggak baku seumur hidup keyakinan kelas itu, karena pasti sesuai dengan perkembangan anak nanti berbeda-beda. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas di kelas 5 dan kelas 6. Contohnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah ini kalimatnya kalimat positif, nggak ada unsur hukuman, tidak ada. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian sampingnya menjaga fasilitas kelas dengan baik, sama kalimatnya kalimat positif. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu. Saling peduli, menghargai dan membantu. Jadi nanti kalau ketika anak ada masalah, dikembalikan lagi keyakinan kelasmu apa yang sudah kita sepakati bersama. Oh ternyata di sini ada. Itu yang kita buat bersama-sama itu dikembalikan lagi. Maka anak akan menjadi sadar, oh ya perbuatan saya salah, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selalu datang tepat waktu. Tuh. Kalimatnya positif semua. Bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian yang kelas 6,
hampir sama. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, dan yang terakhir, belajar dengan bersungguh-sungguh. Artinya keyakinan kelas itu memang tidak perlu dibuat kalimat sebanyak mungkin. Kurangnya duanya, jadi nanti malah menjadi beban anak. Jadi keyakinan kelas dibuat sedikit, tetapi mungkin tadi seperti ada peninjauan itu mungkin kalau sudah berjalan dengan bagus, anak-anak sudah timbul motivasi intrinsiknya dari dalam diri, sudah menerapkan keyakinan kelas yang disepakati. Mungkin di semester berikutnya tanpa membuat keyakinan kelas yang ini, anak-anak sudah merasa oh saya ini sudah menjadi kebiasaan saya. Artinya apa? Guru membuat keyakinan kelas lagi yang berbeda, mungkin yang lebih bagus lagi, lebih sulit lagi, yang secara otomatis harus disepakati bersama. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Selanjutnya, untuk poin nomor 4, konsep budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ternyata ketika anak itu melanggar peraturan, entah itu PR nggak dikerjakan, entah itu datang terlambat, atau membawa perlengkapan atribut sekolah tidak lengkap ketika upacara, ternyata anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus paham, memahami kebutuhan dasar manusia, terutama anak didik kita. Suatu contoh tadi kasus, Pak Sukarman adalah guru kelas 6. Beliau sedang bingung menghadapi ulang salah satu peserta didiknya, yaitu Fauzi atau Uci. Teman-teman Fauzi sering mengeluhkan bahwa Fauzi sering meminta paksa bekal makan siang teman-temannya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti yang dialami Pak Sukarman, apa yang akan Anda lakukan dan kira-kira apa alasan Fauzi melakukan hal tersebut? Misalnya di sini ada Pak Karman. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Karman ketika Uci meminta bekal temannya, merebut lah bahasanya, merebut bekal temannya? Apa yang dilakukan Pak? Sebagai seorang guru, kira-kira memarahi Pak. Nah, memarahi, menghukum mungkin ya. Nah, memarahi dan menghukum. Nah, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta harus melakukan seperti itu. Ternyata ada cara bijak lain. Kita harus mencari tahu dulu sebab alasan anak tersebut melakukan perbuatan itu. Pasti ada sebabnya. Nah, pada materi ini kita akan belajar mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi seorang anak itu punya hak dan punya keinginan untuk bertahan hidup. Berhidup itu makan, minum, mempunyai tempat tinggal. Kalau dikaitkan dengan sekolahan, berarti anak itu ya kebutuhan bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan anak tersebut itu merasa diterima oleh gurunya, merasa diterima oleh teman-teman sekelasnya. Karena hari ini kita lihat bahwa ada anak itu ketika di kelas merasa tidak diterima oleh teman-temannya, merasa dikucilkan. Nah, itu kalau anak mengalami perbedaan seperti itu, mungkin Uci ketika melakukan itu selalu diolok temannya, dikucilkan teman-temannya, sehingga dia membuat ulah-ulah seperti itu karena dia tidak
mempunyai kebutuhan kasih sayang dengan teman-temannya, mungkin dengan gurunya selalu divonis setiap perbuatan jelek pasti uji. Nah, sifat-sifat seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu kadang-kadang malah membuat anak menjadi lebih parah. Harusnya apa? Harus lebih dengan menggunakan pendekatan agar anak tersebut diberikan kasih sayang dan merasa diterima. Meskipun senakal-nakalnya anak, tetap guru itu punya kewajiban. Tidak boleh guru itu menciremi atau menciremi apa? Mengkerdilkan salah satu anak. Saya nggak mau kalau sama murid itu. Karena guru itu harus menerima semuanya. Itu anak didik kita, kewajiban kita sebagai seorang guru. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang hal-hal sepele anak itu melakukan tugas apapun, entah tugas upacara, entah tugas dalam pramuka, anak tersebut ternyata butuh pengakuan, butuh dihargai seorang guru. Kadang-kadang kalau tugas begitu tugasnya salah, kamu tugasnya jelek, besok lagi gak usah tugas. Bukannya guru itu memberikan pengakuan atas kinerja anak meskipun salah, tetapi guru tersebut malah menjatuhkan mental anak. Itu yang banyak terjadi. Jadi kita hari ini bagaimana merubah statement kita, pola pikir kita. Anak itu ketika melakukan sesuatu, sebisa mungkin kita itu mengakui kemampuan anak. Kita kan selama ini mengakui anak yang benar-benar pintar, yang pintar dipuji-puji terus oleh seorang guru. Sementara anak yang min seharusnya itu yang dipuji biar naik dia, tetapi malah direndahkan. Sehingga apa? Timbullah muncul dua golongan, anak yang pintar semakin pintar, yang rendah akan semakin rendah, karena gurunya juga tidak mau mengakui atas kemampuan yang dimiliki anak. Karena memang pada dasarnya anak itu memang kemampuannya nggak sama, tiap kelas pasti berbeda. Seorang guru bagaimana dia pintar-pintar untuk mengakui kemampuan anak. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan akan pilihan. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan mungkin atau metode belajar. Jadi kalau dalam pembelajaran di guru penggerak itu kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu pengen belajar dengan menggunakan cara apa? Itu guru harus bisa memberikan kebebasan. Pak, saya hari ini belajarnya pengen ini Pak, di halaman di bawah pohon kayaknya enak Pak. Guru tidak bisa melarang. Ketika anak merasa nyaman dan disepakati semua kelas, anak ingin belajar di bawah pohon, dengan cara itu mungkin anak menjadi lebih paham, lebih fresh pikirannya, maka guru boleh. Karena salah satu dalam pembelajaran diferensiasi itu ada lingkungan belajar yang mendukung. Kalau di kelas nyaman ya di kelas, kalau di kelas kurang nyaman di halaman pengennya di halaman, atau dimanapun tempatnya. Kita harus menuruti kemauan anak, selagi kemauan itu bersifat membangun untuk kemajuan anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Mungkin kita bisa juga memberikan kesempatan kepada anak terkait tentang keterampilan. Misalnya hobinya Pak, saya kok ingin latihan ini Pak, pramuka, saya ingin untuk lomba ini. Mungkin kita bisa memberikan kebebasan mereka untuk berpendapat, untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini yang juga adalah salah satu penting bagi seorang guru, membuat anak merasa senang. Jadi ketika anak itu merasa senang di dalam kelas, maka anak itu akan mudah dalam menerima materi pelajaran. Maka dalam guru penggerak itu yang diajarkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Maka di situ ada ice breaking, ada apa itu namanya gaya belajar yang visual dan sebagainya. Itu sebetulnya menuruti kemauan anak. Anak itu hobinya apa? Pak, hari ini pengen belajar menggunakan laptop from book, kita turuti, gak apa-apa, karena membuat anak senang. Dengan anak senang maka dia akan otomatis punya motivasi dalam dirinya, bukan motivasi guru, tapi motivasi dalam dirinya. Oh saya itu kalau belajar pakai ini enak Pak, mudah, saya senang Pak, materi apapun saya akan mau Pak. Nah itu membuat anak merasa senang. Atau guru itu lebih kreatif menggunakan
senang. Kan selama ini kadang-kadang mengajar jarang menggunakan media, hanya menggunakan media mulut. Ya, rata-rata semuanya seperti itu. Medianya cuma itu, media mulut. Nah, sementara kita merubah bagaimana di kelas itu anak menjadi senang dalam belajar. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini saya jelaskan kembali ini lebih lengkap ini. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ini kaitannya kebutuhan anak di dalam rumah bersama orang tuanya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan akan perasaan aman. Jadi merasa aman. Kalau di sini insya Allah anak-anak juga merasa aman, kecuali anak-anak yang dikerdilkan, anak-anak yang lain. Mungkin anak yang dibully, nggak aman ketika di sekolah, langsung begitu nyampe sekolah langsung dipojokkan sama temannya, diolok-olok. Nah itu berarti nggak aman. Dia merasa saya nggak nyaman ini dengan teman-teman seperti ini. Itu tugas seorang guru. Bagaimana guru itu membuat suasana kelas agar anak itu sama-sama saling menyayangi di antara semua teman sekelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu penting. Ternyata merasa diterima dan dikasih sayang itu penting sekali dibutuhkan seorang anak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan diterima, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini sebelum saya lanjut, kira-kira untuk poin yang nomor 3 ini, Pak Karman lagi. Kira-kira pernah nggak Bapak itu tidak mengakui kemampuan siswa? Mungkin dulu atau kapan, pernah nggak? Misalnya anak yang melakukan tugas, entah lomba, entah upacara, tidak diakui, malah direndahkan, disalah-salahkan. Pernah nggak kira-kira Pak? Sebagai seorang guru, mungkin sekali atau nggak pernah Pak? Pernah atau tidak Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Bagus. Berarti kalau Bapak Soekarno tidak pernah merendahkan, tidak pernah menjelekkan siswa ketika dia tampil di depan umum, berarti bagus. Artinya apa? Dia mengakui prestasi anak, mengakui keterampilan anak, mengakui kemampuan anak. Kalau seorang guru mengakui semuanya, entah itu yang tampilnya biasa saja, tampilnya yang bagus, diakui semuanya, maka anak itu akan timbul motivasi. Oh, saya diakui, ini seorang guru. Karena untuk mencari pengakuan kadang sulit siswa. Kita akan akui yang pintar-pintar saja biasanya. Nah, selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini masih terlalu umum. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau dikaitkan dengan sekolah, maka kebutuhan anak boleh memilih gaya belajar, cara belajar semenarik, kemudian cara belajar yang anak inginkan. Anak pengennya seperti ini, ya berarti gaya belajarnya harus kita menuruti anak yang seperti itu. Kemudian selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi gambaran anak itu kalau mau sekolah, ternyata anak itu ketika di rumah, di rumah sepi, nggak ada temennya. Nanti di sekolah kan banyak temennya, bisa tertawa-tawa. Kemudian ketika di kelas bertemu dengan bapak ibu guru, gurunya asik, belajarnya menyenangkan. Itu kebutuhan anak. Ketika di rumah mungkin suntuk, ternyata sampai di sekolah dibuat seperti itu, anak jadi senang. Beda halnya ketika di rumah itu udah suntuk, nggak ada teman. Di sekolah dibuat sikap guru dengan sikap yang mungkin sikap yang galak, mungkin dengan sikap yang serba hukuman, serba sanksi, mau apapun nggak bisa, mau tertawa pun nggak bisa, nggak boleh, semuanya
sekolahnya terkekang anak, maka di situ kebutuhan rasa senangnya itu hilang. Maka anak akan bilang, oh ini kebutuhan saya belum terpenuhi ini, saya nggak senang ini di sekolahan. Nah itu yang menjadi PR kita, agar anak itu menjadi senang ketika belajar di sekolah. Selanjutnya, konsep yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru ternyata mempunyai posisi kontrol, dan mungkin kita juga ada di dalam salah satu posisi ini, atau mungkin kita kadang-kadang bergantian antar posisi. Mari kita bahas satu persatu. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Posisi kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga yaitu sebagai teman. Posisi keempat adalah sebagai pemantau. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Untuk yang pertama, ini posisi paling rendah bagi seorang guru. Jadi kalau menggunakan posisi penghukum, maka seorang guru tersebut punya level yang paling rendah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu artinya, kamu mengerjakan PR berapa nomor 10, dan lari ke lapangan 10 kali. Itu hukuman fisik. Masih di depan, bawa pukul 10 kali. Itu hukuman fisik. Atau hukuman verbal. Hukuman verbal itu lisan. Goblok kamu yang mengerjakan PR, dan sana keluar sana. Nah mungkin, atau bahasa-bahasa seperti itu hukuman fisik, hukuman verbal. Nah ini contoh menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah ini adalah kalimat-kalimat penghukum verbal. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus menggunakan dengan pendekatan kasih sayang. Nah, penghukum itu cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardik, menjelek-jelekkan. Nah, tuh dasar kamu, bodoh kamu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu tuh posisi dia tuh guru tipe ini tipe penghukum, levelnya masih paling rendah. Nah, hasil yang dicapai bagi seorang guru yang menerapkan konsep ini penghukum, dia akan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Murid itu bisa taat, tapi dia dendam. Maka kalau di kasus di SD mungkin masih aman ya. Mungkin kalau di siswa-siswa SMA, SMK, kalau udah seperti itu bisa jadi. Jika saya dulu ngajar di SMP, pernah guru perempuan ngomongnya galak, pulang dicegat, diancam sama muridnya, karena dia merasa dendam ketika di kelas, dia diancam-ancam juga sama gurunya. Nah mungkin muncul seperti ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contoh kalimat ketika guru itu dalam posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat agar anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi posisi anak itu sebetulnya didudukan bawa ke kantor. Ayo sini kamu sih. Pak Ron itu kecewa sama kamu. Kemudian kamu sudah berapa kali melakukan hal yang sama sih? Seperti ini terus kamu. Nah, kata-kata seperti itu akhirnya apa? Membuat uji, contoh tadi, merasa dia, saya itu salah terus, gimana juga pernah benar saya itu, pasti saya salah, pasti saya lagi. Jadi merasa dia selalu salah, nggak pernah selalu benar, karena gurunya saja sudah mengakui kalau anak tersebut selalu salah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Merasa bersalah terus, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup
membahagiakan orang lain, putus asa, akhirnya timbulnya putus asa. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi bukan dianggap murid tapi dianggap sebagai teman. Murid-muridnya seperti teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kalimat yang digunakan, ayo bantulah demi bapak ya, akrab sekali. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ibunya sering ngasih permen, ngasih coklat karena seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, saling membantu, butuh anak juga dibantu. Nah, kalau teman itu ciri khasnya nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada kulit, mata dan senyum jenaka. Jadi semuanya akrab lah karena ya teman seperti biasa teman. Tetapi ternyata cara ini juga belum terlalu efektif. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Akrab, dekat dengan anak. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Artinya apa? Murid hanya mau nurut dengan guru yang menganggapnya sebagai teman. Kan guru di dalam sekolah itu macam-macam. Enggak semuanya bisa menjadi seorang teman bagi murid. Ada yang dekat, misalnya wali kelas seperti teman. Tapi guru-guru PJOK atau PAI tidak ada teman. Akhirnya apa? Mereka hanya nurut dengan guru kelasnya. Sementara guru yang lain karena tidak mendekat dengan anak karena jarang bertemu, dia juga tidak akan nurut, hanya nurut dengan salah satu guru belajar. Nah, itu sisi negatifnya. Kemudian yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau pemantau itu biasanya hanya menginterview, panggil di kantor. Kamu tahu peraturan sekolah? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu hukumannya apa kalau melakukan ini? Tahu nggak? Nah, kalau pemantau itu hanya mengingatkan itu loh peraturan kamu itu salah. Mengingatkan apa konsekuensinya, hukumannya apa bagi siswa yang tidak disiplin. Itu sebagai pemantau. Nada suaranya juga datar, bahasa tubuh yang formal. Karena sebagai seorang pemantau formal, dia bukan teman, bukan penghukum, di tengah-tengah. Nadanya formal. Nah, hasil yang diperoleh dari posisi pemantau, ini posisi yang levelnya sudah lebih tinggi daripada level-level yang saya sampaikan tadi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dengan peraturan sekolah, kemudian pemantau itu sebagai pengingat, mengingatkan kembali atas perbuatan anak, maka di sini seorang guru sebagai pemantau ini sebetulnya juga kita sudah lakukan sering di sekolah sebagai pemantau, mengingatkan anak akan peraturan, mengingatkan anak ketika upacara ada janji siswa. Ini janji siswa itu kan juga peraturan sebagai keyakinan. Mungkin itu dulu membuatnya tidak disepakati dengan siswa-siswi, hanya dari pihak sekolah saja yang membuat dan tidak menyampaikan dahulu terhadap anak-anaknya. Jadi belum dikatakan sebagai keyakinan kelas karena tidak dibuat secara bersama-sama dengan anak murid. Dan yang terakhir, posisi yang dianjurkan, posisi yang diinginkan dari seorang guru itu adalah posisi sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing dan memfasilitasi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer biasanya akan menggunakan kata apa yang kita yakini. Yakin itu kembali ke keyakinan kelas, ya, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini. Selanjutnya,
Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, biasanya kalau posisi manajer itu bagaimana dia mengatur, memfasilitasi dan membimbing anak didik kita. Seorang guru harus bisa membimbing siswa agar siswa tersebut mengakui kesalahannya. Selain mengakui kesalahannya, siswa tersebut juga mencari solusi dari kesalahannya. Jadi anak itu mencari sendiri solusinya. Itu nanti kita bahas di bab berikutnya. Nah, posisi manajer, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, jadi tulus, seolah-olah ya anaknya sendiri tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Jadi nggak perlu menunjukkan ini keyakinan kelasmu, tidak perlu, dengan suara tulus. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bagaimana anak itu mencari solusi dari kesalahan mereka. Ya, salahnya apa? Telat, misalnya. Nah, telat itu bagaimana seorang guru membimbing agar anak itu supaya menemukan solusinya. Nah, kita bahas di pembahasan berikutnya. Lanjut. Nah, untuk yang keenam itu adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dalam penerapan segitiga restitusi, itu tugas seorang guru bukan menjatuhkan mental anak, tetapi menstabilkan anak supaya anak tersebut tidak merasa down, jatuh. Stabilkan. Nanti kita bahas beberapa teknik-tekniknya, yaitu dan membuat anak itu ketika melakukan kesalahan diperbaiki sendiri oleh anak agar anak tersebut karakternya lebih kuat, lebih baik lagi daripada yang sudah mereka lakukan. Lanjut. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam tahap ini seorang guru mengatakan kalimat ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh-contoh kalimat. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, entah itu gak mengerjakan PR, masih di kelas, maka seorang guru itu harus menstabilkan. Misalnya satu kelas yang gak mengerjakan PR cuma 1 saja, kebetulan 1 itu gak mengerjakan soal, diejek sama temennya, gak mengerjakan PR, diejek sama temennya. Maka seorang guru harus bisa menstabilkan mental anak, identitas anak, agar anak itu tidak down karena dihina oleh teman-temannya. Bukannya guru malah menghina, jangan, nanti anak tambah down lagi. Maka guru itu harus bisa menstabilkan. Stabilkan artinya gak apa-apa deh kamu sekarang gak mengerjakan PR, dulu kalau sekolah juga seperti itu, gak mengerjakan PR. Tetapi ketika melakukan kesalahan sebaiknya harus diperbaiki. Nah, besok lagi jangan lagi ya. Nah, itu menstabilkan. Kemudian selanjutnya, setelah menstabilkan, maka yang dilakukan seorang guru, lanjut, memvalidasi tindakan yang salah. Berarti benar-benar memvalidasi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan
pengetahuan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya memvalidasi tindakan yang salah itu bagaimana seorang guru bisa membuat anak itu benar-benar dia itu perbuatannya salah, tetapi masih bagus. Salah tapi masih bagus. Misalnya contohnya dia mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR, tetapi mending kamu mengerjakan PR. Saya kira nanti gak mengerjakan PR ada yang untuk kamu gak lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu berangkat dalam mengerjakan PR, kamu gak berangkat untuk kamu hanya tidak mengerjakan PR. Berarti anak itu merasa oh saya buruk, tapi belum terlalu buruk. Nah itu kan berarti muncul mentalnya naik lagi. Lanjut. Nah setelah memvalidasi tindakan kelas yang nomor 3, menanyakan keyakinan. Setelah tahu dia melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan itu benar-benar salah. Kemudian guru menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang sudah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kembali lagi kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, misalnya di sini, anak melakukan kesalahan datang terlambat. Kemudian guru sudah melakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah dan dilakukan semuanya dan mengakui, guru sudah mengangkat mental anak. Kemudian tinggal guru bagaimana membimbing anak agar anak itu menemukan solusinya. Apa yang salah darimu? Ini Pak, tahu nggak solusinya bagaimana? Kamu tahu nggak keyakinan kelas? Tahu Pak, apa keyakinan kelas? Datang tepat waktu Pak, datang tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu, kamu terlambat, alasanmu apa? Ini Pak tadi mau nonton bola, bangkok namanya. Nah, terus bagaimana solusinya? Biar kamu tidak telat lagi. Saya tidak boleh tidur terlalu malam Pak. Saya harus tidurnya agak awal, biar saya tidak bangun lagi, tidak telat lagi. Oh bagus, berarti anak tersebut bisa mencari solusi dengan sendirinya tanpa diperintah seorang guru. Hanya menunjukkan ini keyakinan kelas dalam tepat waktu. Kalau dia punya masalah, cari diri sendiri solusinya. Itu baru posisi guru sebagai manajer, kembali dengan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Lanjut. Demikianlah penjelasan dari saya. Selesai tentang budaya positif. Ada 6 konsep yang saya sampaikan tadi. Semoga Bapak-bapak bisa memahami dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, semoga ilmu yang saya sampaikan tentang aksi nyata ini, budaya positif, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.